Oke, kali ini kita akan mengidentifikasikan batuan yang terdapat pada sampel 1. Pertama, kita akan melihat dari teksturnya. Jika kita melihat lebih dekat, batuan ini memiliki mineral-mineral yang memiliki tekstur menyerupai kristalin yang berbentuk meruncing-meruncing atau menyudut-menyudut. Maka bisa kita simpulkan batuan ini adalah batuan kristalin. Lalu kita akan berpaku kepada tabel. Seperti yang dilihat pada tabel, jika batuan itu terbukti kristalin, maka kita lihat ke nomor 3. Dan saat kita melihat batuan ini, terlihat bahwa batuan ini tidak memiliki foliasi. Jadi, batuan ini bukanlah batuan metamorf. Lalu, apabila kita melihat dari tanpa foliasi, maka kita melihat mineral-mineral yang terdapat pada batuan tersebut. Jika kita melihat bahwa yang putih-putih ini ada plagioklas, sementara yang hitam menyerupai memanjang ini serupa dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh hornblende. Dan jika kita lihat terdapat bening-bening kaca, maka kita akan menemukan mineral kuarsa. Untuk warna lapuk atau warna segar, bisa dilihat bahwa warna coklat yang berupa terlihat seperti noda ini adalah warna lapuk, dan warna segarnya adalah warna hitam putih. Jadi kita akan beralih ke sampel 2, yang dimana ini dapat kita lihat secara gamblang bahwa ini merupakan batuan klastik. Dan dengan mengidentifikasikan batuan klastik, kita bisa dengan mudah melihat bahwa ini termasuk ke dalam batuan sedimen, yang dimana partikel-partikel terlihat jelas. Mineral yang terdapat dalam batuan ini bisa kita lihat yang berwarna putih, yang menandakan kemungkinan itu plagioklas. Dan terdapat warna lapuk dan warna segar, yang dimana warna segar adalah krem dan putih-putih, sementara warna lapuk yang didapatkan adalah warna kuning. Oke, kali ini kita akan beralih ke sampel 3. Pada sampel 3 kali ini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa batuan ini bertekstur kristalin. Kita dapat melihat dengan jelas mineral-mineral yang di dalamnya. Jika kita melihat lebih lanjut, mineral yang terdapat di dalamnya berupa plagioklas atau feldspar yang berwarna putih, dan terdapat mineral-mineral yang lebih gelap menandakan bahwa itu mineral mafik. Dan kita juga dapat melihat kuarsa pada batuan ini. Jika kita melihat secara jelas, batuan ini memiliki foliasi, yakni seperti guratan-guratan atau garis-garis yang bertumpang tindih. Maka dengan jelas kita dapat mengklasifikasikan batuan ini ke dalam batuan metamorf. Jika kita melihat warnanya, batuan ini memiliki warna lapuk, yakni warna kekuningan-kekuningan yang menyerupai noda, dan kita melihat warna segar yakni putih, hitam, dan coklat. Kita akan beralih ke sampel batuan yang keempat, yang dimana bisa kita lihat bahwa batuan ini memiliki tekstur klastik. Saat kita melihat batuan ini, kita dapat menemukan adanya lubang-lubang yang terbentuk di permukaannya. Lubang-lubang ini terbentuk dari keluarnya uap atau gas yang berasal pada saat terbentuknya batuan ini dari gunung berapi. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa batuan ini merupakan batuan beku. Jika kita melihat mineral-mineral penyusun batuan ini, kita bisa lihat bahwa batuan ini didominasi oleh kuarsa, tetapi terdapat adanya minoritas dari plagioklas yang berwarna putih-putih. Dan jika kita lihat, batuan ini memiliki warna lapuk seperti kuningan yang menyerupai noda. Oke, kali ini kita akan beralih ke sampel kelima. Saat kita melihat sampel kelima, kita dapat dengan mudah menjelaskan bahwa ini merupakan batuan klastik. Setelah kita menentukan bahwa ini batuan klastik, kita dapat melihat bahwa batuan ini memiliki fosil-fosil karang yang direkatkan oleh kemungkinan batuan pasir. Kemungkinan terbentuknya batuan ini adalah batuan pasir yang terdeposisi dan dalam prosesnya merekatkan karang-karang yang
berada di alur deposisinya sehingga membentuk batuan seperti ini. Jika kita melihat warna yang dominan adalah kuning kecoklatan dan terdapat warna lapuk seperti ini yang mirip dengan keabu-abuan. Oke, kali ini kita akan beralih ke sampel 6. Di sampel 6 kita dapat melihat jelas bahwa batuan ini memiliki tekstur kristalin dan itu akan nampak jelas jika kita melihat dari sudut pandang seperti ini. Terlihat jelas bahwa terdapat mineral-mineral yang saling interlocking. Jika kita melihat mineralnya, kita bisa dapat jelas melihat mineral berwarna putih yang kemungkinan plagioklas dan mineral hitam yang merupakan mineral mafik. Lalu, setelah mengetahui bahwa batuan ini memiliki tekstur kristalin, kita dapat melihat dengan jelas liniasi pada batuan ini, yang dimana liniasi merupakan garis lurus yang ditarik dari sebuah titik dari suatu mineral. Dan jika kita melihat mayoritas warnanya, yakni warna hitam dan putih, tetapi terdapat warna lapuk, yakni berupa coklat kemudaan. Jika kita melihat sampel ke-7, kita dapat dengan jelas menentukan bahwa batuan ini memiliki tekstur kristalin. Terlihat jelas dari mineralnya yang terlihat berupa interlocking antara satu sama lain. Jika kita melihat warna mineral, warna dari batuan ini didominasi oleh putih, hitam, bening, dan warna oranye. Warna oranye mengindikasikan bahwa itu adalah mineral alkali, putih adalah feldspar, hitam adalah biotit, dan bening berupa kuarsa. Apabila kita melihat tabel klasifikasi, apabila ditelusuri batuan kristalin yang didominasi oleh kuarsa dan feldspar, maka itu kemungkinan besar merupakan batuan beku. Oke, kita akan beralih ke sampel 8. Di sampel 8, kita bisa melihat bahwa batuan ini memiliki tekstur kristalin, di mana mineral antar mineralnya mengalami interlocking. Jika kita melihat warna dari batuan ini, warna batuan ini didominasi oleh batuan hitam, yang mengindikasikan bahwa itu merupakan piroksen, dan memiliki warna putih yang mengindikasikan dia feldspar, dan warna bening yang tersebar luas mengindikasikan itu adalah kuarsa. Jika kita melihat tabel klasifikasi, apabila batuan itu didominasi oleh piroksen, maka kemungkinan itu adalah batuan beku atau metamorf. Namun batuan ini bisa dikatakan batuan basalt, yaitu batuan beku karena batuan ini terbentuk atas ekstrusif, yakni disebabkan oleh pendinginan cepat sehingga menyebabkan batuan ini terdiri dari butiran-butiran halus. Jadi dapat diklasifikasikan bahwa batuan ini merupakan batuan beku. Pada sampel ke-9 ini, kita memiliki batuan dengan tekstur avanitik, yakni kita tidak dapat melihat dengan jelas mineral yang di dalamnya dengan kasat mata. Apabila kita menemukan batuan avanitik, kita dapat mengklasifikasikannya berdasarkan tabel klasifikasi. Jika kita lihat batuan ini terdapat fosil di dalamnya, yang dimana fosil terdiri dari unsur-unsur karbonat, sehingga kita bisa mendeskripsikan batuan ini merupakan batuan sedimen. Jika kita melihat warnanya, warna yang didominasi adalah coklat muda dan tidak nampak terlihat warna lapuk yang jelas. Pada sampel ke-10 kita dinampakkan penampakan dari batuan klastik. Jika kita melihat dari secara kasat mata, kita dapat menemukan terdapat batuan kerikil yang tersusun sehingga merekatkan batuan-batuan lainnya. Jika kita melihat lebih jelas, terdapat warna-warna putih kecil yang mengindikasikan adanya mineral kuarsa. Dan jika kita lihat warna secara keseluruhan adalah coklat, namun terdapat warna lapuk berupa kehitaman-kehitaman. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini merupakan batuan sedimen. Oke, kali ini kita akan beralih kepada sampel 11. Di sampel 11 kita dapat melihat dengan jelas mineral-mineral satu sama lain yang mengalami interlocking. Jadi
kita bisa menyimpulkan bahwa ini memiliki tekstur kristalin. Lalu jika kita lihat, mineral ini didominasi oleh warna hitam yang merupakan piroksen, putih yang merupakan plagioklas, lalu ada oranye yang merupakan alkali feldspar. Lalu jika kita zoom, kita dapat melihat warna-warna kebening-kebeningan yang mengindikasikan adanya kuarsa. Jika kita lihat dari komposisinya, seperti terdapat kuarsa, plagioklas, maka ini dapat diklasifikasikan termasuk ke dalam batuan beku menurut tabel klasifikasi. Oke, jika kita melihat sampel terakhir, maka kita akan menemukan banyaknya batuan beragam yang terdiri dari berbagai ukuran. Jika kita melihat bahwa batuan ini merupakan batuan sedimen klastik, yang dimana jika kita lihat banyaknya batuan yang beragam ini mengindikasikan bahwa ini merupakan batuan konglomerat yang merupakan bagian dari batuan sedimen. Batuan ini terbentuk dari endapan berbagai ukuran batuan tersebut, lalu endapan ini mengeras dan membentuk batuan konglomerat ini. Jika kita melihat, warna segar yang dimiliki sangat beragam dikarenakan batuan yang menjadi penyusunnya juga memiliki mineral yang beragam. Namun, kita dapat melihat bahwa terdapat warna lapuk yang menyerupai kekuningan.